crime has rocked the Rains County area. No one here can remember a tragedy of this magnitude or a crime this horrific. Realizing that when police learned about the fire and the killing, the first question they asked was, who would have motive to kill the Caffey? How does being grown become murder? You needed them out of the way for a reason. What was it? I guess I wasn't thinking. They took the samurai sword, and they each took turns stabbing it. Did you have sex? He put the sword that he had to her throat, and he ran in and he nearly decapitated her. The investigator said you were the best liar that ever met. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata, kisah tragis yang sulit dipercaya. Bagaimana bisa seorang remaja cantik berusia 16 tahun yang tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang, tetapi begitu teganya melakukan kejahatan keji dengan menghabisi seluruh keluarganya sendiri, lalu membakar rumahnya hingga rata dengan tanah untuk menghilangkan bukti. Lalu untuk merayakan keberhasilan kejahatannya itu, ia bercinta dengan kekasihnya. Ikutilah kisah nyata ini yang akan kita kupas lebih dalam lagi dalam tayangan dokumenter khas K Channel. Selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K Channel. Membuka jendela dunia. Ia adalah seorang remaja cantik yang tumbuh dalam keluarga religius dan penuh kasih sayang. Ia anak perempuan yang didambakan para orang tua di kota kecil ini. Karena ia begitu cantik, santun dan tampak begitu hormat pada orang tuanya. Hingga pada suatu malam, peristiwa tragis terjadi dan mengubah semuanya. Ia tak bisa lagi menikmati indahnya masa remaja, apalagi untuk merajut mimpi dan cintanya. Karena ia harus menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Hi, my name is Stephanie Poser from Perth, Western Australia. You are now watching the famous documentary K Channel from Indonesia. Emory, Texas, Amerika Serikat adalah sebuah kota kecil yang tenang, di mana semua orang merasa seperti keluarga, dan sebagian besar dari mereka mengenal satu sama lain. Namun saat dini hari, pada 1 Maret 2008, kota kecil yang tenang itu berubah. Saat seorang pria berjalan merangkak menuju sebuah rumah milik Tommy Gaston. Saat Tommy membukakan pintu, ia begitu terkejut melihat seorang pria yang dikenalnya dengan tubuh berlumuran darah muncul di hadapannya. Dengan terbata-bata, pria itu memintanya menghubungi polisi agar ia mendapatkan pertolongan. Lalu ia jatuh pingsan. This is Tommy Gaston. I've got a man that's been shot out here at my house. And is he breathing? Yes. When did this happen? I don't know, just a little bit ago. And we've also got a house on fire out here. I need to know where he was shot I at. don't know. Saat ambulans tiba, pria itu lalu segera dilarikan ke rumah sakit. Dengan banyaknya luka tembakan yang begitu parah, kemungkinan ia tidak dapat diselamatkan. Sementara, petugas pemadam kebakaran mulai tiba untuk melawan api yang ternyata telah menghanguskan seluruh rumah.
para petugas tidak dapat menyelamatkan apapun karena rumah itu telah benar-benar hancur total hingga rata dengan tanah. Rumah yang kini telah rata dengan tanah ini milik Terry Kevy, berusia 41 tahun. Pria yang saat ini berada di rumah sakit East Texas Medical Center dalam keadaan koma akibat 11 luka tembakan. Terry tinggal di rumah tersebut bersama sang istri bernama Penny Kevy, berusia 37 tahun, dan 3 anaknya, seorang remaja putri berusia 16 tahun, Erin Kevy, serta 2 anak laki-laki, Matthew Kevy berusia 13 tahun dan Tyler Kevy berusia 8 tahun. Di lokasi TKP, petugas menemukan 3 jasad dalam keadaan mengenaskan. Ketiga jasad itu adalah Penny Kevy, Matthew dan Tyler Kevy. Namun petugas tidak dapat menemukan remaja putrinya. Lalu, ada di manakah Erin Kevy? Saat ini, ia dinyatakan sebagai orang hilang. Ketika penyidik berada di TKP, ia menerima telepon untuk menemukan seorang pria. Karena sebelum Terry tak sadarkan diri akibat lukanya yang parah, ia sempat menyebutkan pada Tommy Gaston bahwa pelakunya adalah Charlie Wilkinson. Saat itu juga, penyidik segera bergerak mencari keberadaannya, dan ia segera menyebarkan kabar ke seluruh kota bahwa Charlie Wilkinson adalah seorang pembunuh. Di kota kecil ini, rupanya tidak sulit untuk menemukan Charlie. Dan nampaknya juga Charlie memiliki motif untuk melakukan kejahatan keji itu. Karena beberapa orang mengatakan bahwa Charlie sempat curhat tentang masalahnya. Tidak membutuhkan waktu lama bagi pihak berwenang untuk menemukan Charlie. Di hari yang sama saat peristiwa tragis itu terjadi, mereka berhasil menangkapnya. Para petugas mengerebek sebuah trailer lusuh milik kakaknya yang ditinggali sementara oleh Charlie. Di sana polisi menemukan mereka dalam keadaan mabuk minuman, namun tidak ditemukan jenis obat-obatan terlarang. Di sana mereka juga melihat sepucuk senjata api. Saat itu juga Charlie Wilkinson dan temannya Charles Wade beserta pacarnya Bobby Johnson ditangkap dan segera dibawa ke kantor Sheriff Rains County. Tetapi yang menjadi pertanyaan dalam benak para petugas berwenang yakni, di manakah Erin Kevy? Dan apa yang terjadi padanya? Kemudian penyidik kembali ke trailer tersebut. Ia mulai mencari berbagai petunjuk yang mungkin didapatkannya di sini. Ketika ia membuka sebuah lemari, ia melihat ada rambut pirang yang mungkin itu adalah rambut boneka atau mungkin wig pirang. Tetapi kemudian ia terkejut karena tiba-tiba ia melihat mata yang terbuka. Something that I looked like a wig, hair wig, blonde hair wig. Thought it was kind of strange. Moving it aside, pull it by the hair. And it was Erin Kevy opening her eyes. Kind of startled us a little bit, so. You okay? My name is Erin Kevy. I've been kidnapped. Ternyata itu adalah Erin Kevy. Ia mengatakan bahwa dirinya diculik oleh beberapa pria yang masuk ke rumahnya. Sementara di kantor sheriff, pihak berwenang menginterogasi Charlie Wilkinson di ruang terpisah dari 2 temannya, Charles dan Bobby, terkait pembunuhan. Realizing that when police learned about the fire and the killing, the first question they asked was, who would have motive to kill the Keffys? And the only person who had motive was Charlie Wilkinson. Namun Erin Kevy, ia dibawa oleh ambulans menuju rumah sakit untuk pemeriksaan medis dan dimintai keterangannya. Erin mengatakan ia telah diculik. Kini penyidik percaya bahwa Charlie tidak hanya melakukan pembunuhan,
tetapi juga melakukan penculikan. Namun selanjutnya, di tempat terpisah, cerita yang sama sekali berbeda terungkap dan mengejutkan penyidik. Charlie mengatakan bahwa ia sama sekali tidak merencanakan pembunuhan itu. I don't know what you think, but I'm not the one that wanted this done. Tetapi apa yang dikatakan Charlie tidak membuat penyidik langsung mempercayainya. Ia lantas berpindah ke ruangan selanjutnya untuk menginterogasi Charles Wade. Dan ternyata apa yang dikatakan Charlie Wilkinson sama dengan cerita yang diungkapkan oleh Charles Wade. Begitupun juga yang diungkapkan oleh pacar Charles, Bobby Johnson. Bahwa yang merencanakan pembunuhan seluruh keluarga Caffey adalah... Who did? Erin Caffey. She wanted them dead for a very long time. She wanted her family dead. It was her plan. I'm telling you the truth. I swear. Erin Caffey lahir pada 27 Juli 1991 dari orang tuanya yang bernama Terry Caffey dan Penny Caffey. Erin adalah anak pertama mereka. Ia begitu cantik dan lucu. 3 tahun kemudian, ia memiliki adik laki-laki bernama Matthew Caffey. 5 tahun setelah Matthew lahir, mereka menyambut anak ketiga mereka, seorang anak laki-laki bernama Tyler Caffey. Sang ayah, Terry Caffey, adalah pria pekerja keras, serius dan sangat religius. Begitupun yang ia tanamkan pada istri dan anak-anaknya. Di gereja, Terry akan melakukan pelayanan dan istrinya Penny memainkan piano dan organ. Lalu Matthew bermain gitar dan Tyler bermain harmonika. Sementara Erin, ia sebagai vokalis. Keluarga Caffey cukup dikenal di kota ini karena mereka mengagumi keluarga Caffey sebagai keluarga yang punya segalanya. Keluarga religius nan bahagia dan penuh kasih sayang. Dan Erin Caffey adalah salah satu yang paling bersinar. Ia banyak dikagumi dan didambakan para orang tua karena Erin begitu santun, baik dan sangat cantik. Bahkan mereka mengatakan bahwa mereka berharap bisa mengkloning Erin Caffey. Sehingga tidak heran jika banyak pria yang juga memujanya. Tetapi di sisi lain, Erin tidak punya banyak teman karena orang tuanya tidak terlalu percaya terhadap sekolah umum, sehingga mereka mendidik anak-anaknya di rumah. Erin dan 2 adiknya mereka belajar di rumah, tetapi Erin kini mulai berontak. Ia ingin belajar di sekolah dan memiliki banyak teman. Namun sang ibu mengkhawatirkan pergaulan di luar sana, karena di sekolah-sekolah umum akan banyak anak laki-laki yang nantinya akan menjadi masalah. Dan jika Erin belajar di rumah, ia akan lebih aman. Bukan tanpa alasan orang tuanya tidak lagi memberikan izin untuk anak-anaknya belajar di sekolah. Tetapi di saat Erin berusia 13 tahun, orang tuanya memergoki Erin sedang berciuman dengan anak laki-laki. Dan tangan anak laki-laki tersebut berada di dalam pakaian Erin. Sejak itulah orang tuanya memutuskan bahwa mereka akan belajar di rumah agar mereka dapat lebih mengawasinya. Tetapi Erin Caffey kini benar-benar merasa sangat jenuh. Hampir setiap harinya ia hanya diam di rumah dan belajar bersama adik-adiknya. Ia sangat menginginkan hidup sebagai remaja dan bisa bergaul. When you're being homeschooled, your social life is extremely limited. Erin was like all other teenage girls. She wanted friends. She wanted to socialize. Ketika Erin beranjak usia 16 tahun, akhirnya
ia mendapatkan apa yang sangat didambakannya. Karena orang tuanya mengizinkannya untuk bekerja paruh waktu di restoran cepat saji Sonic, di mana di restoran ini adalah tempat yang paling disukai dan banyak didatangi oleh kalangan anak muda untuk membeli hamburger. Dan tidak heran, di sini banyak anak laki-laki yang memujanya. Kehidupan Erin kini benar-benar berubah. Ia sangat menikmatinya. Ia begitu senang dengan kehidupannya yang baru. Ia mulai berolahraga, bekerja, dan bertemu orang-orang baru. It's almost amazing to think how quickly Erin's life had changed. Dan nampaknya kini, Erin memiliki banyak para pengagumnya. Dan salah satu pengagum yang menarik perhatiannya adalah Charlie Wilkinson. Charlie Wilkinson berasal dari keluarga yang berantakan. Orang tuanya telah bercerai ketika ia masih kecil. Lalu ibunya meninggalkannya untuk pindah ke kota lain. Dan Charlie hanya akan bertemu dengan ibunya sekali dalam setahun. Ia merasa diterlantarkan oleh ibunya. Charlie tinggal bersama ayahnya, ibu tiri dan saudara-saudara tirinya di pedesaan. Selain memancing ikan, ia hobi berburu dan banyak menghabiskan waktunya untuk berburu babi hutan yang menggunakan senjata api dengan begitu mahir. Menurut Charlie, saat pertama kali Charlie bertemu Erin, ia benar-benar terpikat olehnya. Dan Erin yang menawan begitu memberikannya semangat yang langsung terasa. Charlie Wilkinson himself told me that when he first saw Erin Caffey, he said, "I'm going to marry that girl." Dan ternyata Erin juga merasakan hal yang sama pada Charlie. Sepanjang musim gugur, Charlie mengunjungi restoran Sonic hanya untuk menemui Erin. Mereka kini mulai berkencan. Bagi Erin, kini tiada hari tanpa memikirkan Charlie. Ia sungguh terpikat olehnya. Begitupun Charlie, ia sangat tergila-gila pada Erin. Charlie selalu membicarakan tentang Erin hampir selama 24 jam setiap harinya pada teman-temannya. Charlie dan Erin seperti tak dapat terpisahkan lagi. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama. Dan seringkali Erin juga berkumpul dengan teman-teman dekat Charlie, Charles dan Bobby. Di sini, Erin mulai minum bersama mereka. Suatu ketika, Erin mengundang Charlie untuk bertemu orang tuanya. Erin berharap orang tuanya akan menyukai Charlie, seperti yang ia rasakan lebih dari itu padanya. Erin berharap orang tuanya akan menyambut pria pujaannya. Tapi ternyata segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapannya. Pertemuan pertama kali Charlie dengan keluarga Erin begitu buruk. Charlie berperilaku kurang sopan. Ia tidak menjabat tangan orang tua Erin. The first meeting between Charlie and Terry was awful. He didn't shake his hands. Dan penampilan Charlie tidak sesuai harapan orang tuanya. Mereka berharap lelaki yang dekat dengan putrinya berpenampilan rapi, bersih dan sopan. Ternyata bagi orang tua Erin, Charlie adalah lelaki yang di luar standar mereka. Terry menyimpulkan bahwa lelaki ini bukanlah lelaki yang baik dan dia tidak ingin putrinya bersamanya. Pertemuan pertama kali yang berkesan tidak menyenangkan itu kini menyulut pertengkaran di dalam rumah. Ketika orang tua Erin tidak menyetujui kedekatan Erin dengan Charlie. Erin begitu marah. Ia bersikeras mempertahankan Charlie. Erin sungguh tidak bisa berpisah dari Charlie. Tetapi akhirnya orang tua Erin menyerah. Mereka memperbolehkan Erin bertemu dengan Charlie. Tetapi dengan catatan, orang tuanya tidak mengizinkan Charlie bertemu dengan Erin di luar rumah. Dan itu pun Charlie harus segera pulang setelah pukul 9 malam. Dan Erin menyetujuinya. Charlie datang ke rumah Erin beberapa kali. Tetapi Charlie sebenarnya selalu menemui Erin setiap sore di restoran Sonic saat jam istirahat Erin.
Pada saat ini, sang ayah, Terry, mulai memberikan kepercayaan pada putrinya. Ia mengizinkan putrinya untuk kembali mendaftar ke sekolah dan memberikan izin pada putrinya untuk pergi makan malam dengan Charlie sesekali, dengan jaminan bahwa Charlie akan mengantarkan Erin pulang selambatnya pukul 9:30 malam. Dan di waktu ini, Charlie dan Erin akan memanfaatkannya untuk bermesraan ke suatu tempat. Dan setelah Natal, mereka bercinta untuk pertama kalinya. Beberapa hari setelahnya, Charlie memberikan cincin pada Erin. Yang disebutkan Charlie itu adalah cincin janji. Meski itu bukan lamaran resmi, tetapi ia menyatakan niatnya. It was his mother's ring from his parents' broken marriage, and it was his way of trying to say, putting this ring on her is going to give me that family, that life back that I lost. Bagi Erin yang sudah sangat tergila-gila pada Charlie, itu adalah hal terindah dalam hidupnya. Ia begitu bahagia mendapatkan cincin itu dari pujaan hatinya. Namun tidak bagi sang ibu, Penny. Beberapa hari kemudian, ketika ibunya melihat cincin itu di jari putrinya, ia meminta Erin untuk segera mengembalikan cincin tersebut pada Charlie. Lalu, keesokan harinya, sang ayah segera mendatangi Charlie. Terry mengatakan bahwa ia tidak suka Charlie memberikan cincin lamaran itu pada putrinya, karena ia masih berusia 16 tahun. Sejak saat itu, orang tua Erin membatasi waktu Erin bersama Charlie. Orang tuanya hanya memberikan izin Charlie untuk menemui putrinya 1 kali dalam seminggu di rumahnya dan di bawah pengawasan orang tuanya. Suasana di rumah kini tidak sehangat dulu. Perselisihan antara orang tua dan putrinya terus terjadi. I was shocked, angry, hurt. This is a guy I was supposed to spend the rest of my life with, and he loved me at the time. Oh yeah, I was in love, and we were going to get married. For Erin, I don't think she ever realized she was in way too deep. She was in euphoria. When people are in love, it's very hard for them to see things clearly. The Caffeys essentially rejected it. Once she has these little tastes of freedom, she begins to pull away from her parents and behave in ways that make her parents quite uncomfortable. She was going to be the one who made all the decisions, and nobody was going to get in her way. One thing is that when Erin began to date Charlie, I noticed Erin began to change. You know, before this happened, Erin was a very happy young lady. But when Charlie came around, I noticed she began to change, you know. But there was just something about Charlie that just, it was like when you looked him in the eye, you could see right through his soul. It was like you could see right through him. But I just sensed that something didn't seem right. Dan suatu hari, Erin pernah menelpon Charlie sambil menangis. Ia melaporkan bahwa ibunya telah memukulnya di tengah panasnya pertengkaran. And I reached him. I'm like, what is going on? He's like, I'm at the police station with Charlie. I'm like, what are you doing there? And he said, he's up here because Erin said that her mom hit her. I mean, I was upset with Charlie. I said, do you know? I mean, do you know that she was hit? Well, she said. And I told him, I said, you know, she said doesn't show proof. Have you seen marks on her? Have you seen her mom hit her? Have you, done anything like that? And he's like, well, no. And I said, then you're taking her word. And from that moment, I kind of felt like she was pulling strings. You know, she had a hold, and she was trying to manipulate him into believing that all these things were happening when they weren't. Pada awal Februari, Penny, sang ibu, mendengar Erin sedang menelpon Charlie setelah jam malam. Lalu sang ibu segera menghukum Erin. Kunci mobil dan telepon Erin diambil, dan orang tuanya yang akan mengantarkan Erin pergi ke sekolah. Namun yang terburuk bagi Erin adalah Charlie dilarang menemui Erin lagi. Dan itu menjadi masalah besar bagi Erin dan Charlie. I think Erin deeply resented her parents' control over her life. The fact that she couldn't really make her own choices. Everything she was doing, it appeared, her parents had to approve first.
Walaupun Erin dan Charlie masih bisa bertemu di sekolah di saat istirahat jam makan siang, tetapi mereka tidak lagi leluasa untuk selalu bisa bersama. Lalu muncullah ide dari Erin untuk melenyapkan orang tuanya. Erin memberitahu Charlie bahwa itu adalah pilihan terbaik bagi mereka. Erin terus membicarakan ide itu setiap hari tanpa henti. Pada pertengahan Februari, Charlie sempat curhat pada temannya tentang ide dari Erin. Charlie mengatakan bahwa ia akan melakukan apapun demi orang yang dicintainya. Tetapi Charlie begitu bimbang tentang rencana Erin untuk melenyapkan orang tuanya. Charlie hanya ingin memilih kabur bersama Erin, menjauh dari orang tua Erin dan hidup bahagia berdua. Atau ia menghamili Erin agar keluarganya tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Tetapi Erin menolaknya, dan ia bersikeras mengenai rencana mengerikannya itu. Erin mengatakan bahwa selama orang tuanya masih hidup, dia dan Charlie harus berpisah bagaimanapun caranya. Charlie Wilkinson just wanted to run away with Erin Caffey and live happily ever after. She viewed her parents as trying to control her, and that they would never let her just run away. That no matter where she went, no matter how far she got, Terry and Penny would be there to bring her back home. According to Charlie Wilkinson, Erin made it extremely clear that as long as her parents were around, the two of them were never going to get to be together. Untuk sobat semua, sebelum lanjut ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya, agar tak ketinggalan update kisah nyata tak biasa dari K-Channel selanjutnya. Pada hari ini, sang ibu, Penny, mampir ke perpustakaan setempat atas saran saudara perempuannya untuk membuka situs web MySpace, melihat profil Charlie. Dan ia begitu terkejut ketika melihat komentar-komentar Charlie tentang bersetubuh dan mabuk-mabukan. Lalu ketika Erin pulang sore itu, Terry dan Penny dengan keras dan tegas menyuruh putrinya berhenti berhubungan dengan Charlie hari itu juga. Dan tak diduga, Erin tidak melawannya. Erin mengaku bahwa ia juga ingin putus, tapi tidak yakin bagaimana caranya. Tetapi pada faktanya, Erin masih bertemu dengan Charlie dan dua temannya, Charles Wade dan Bobby Johnson. Mereka bertemu untuk merencanakan pembunuhan. Menurut pengakuan Charlie, Charles, dan Bobby, saat itu Charlie terus meminta Erin untuk mempertimbangkan rencananya itu. Berulang kali, Charlie menanyakan pada Erin, apakah kamu benar-benar yakin untuk melakukannya? Charlie juga memberikan ide lain untuk kabur saja dengannya. Tetapi Erin bersikeras dengan jawaban yang sama. Ia ingin orang tuanya mati. Lalu Erin memberitahu mereka tentang uang ayahnya yang disimpan di sebuah kotak penyimpanan di ruang bawah tanah. Ia menyebutkan bahwa Charles yang sedang membutuhkan uang $2,000 bisa mengambilnya dari sana sebagai bayaran untuk melakukan rencana kejinya itu. Pada suatu malam di akhir bulan Februari, pada pukul 11 malam, Erin berkali-kali menelpon Charlie. Ia menunggu dengan tidak sabar kedatangan Charlie dan teman-temannya. Erin meminta mereka untuk segera datang ke rumahnya, dan ia akan segera mengurus anjingnya agar tidak menggonggong ketika mereka datang. That not only was she calling Charlie constantly in the hours leading up to the murders, she was texting and instructing Charlie and their friends
to come to the house and get this thing done. Dan beberapa jam kemudian, di pagi buta, pukul 2 pada 1 Maret 2008, mereka bertiga akhirnya datang dan memarkirkan mobilnya di ujung jalan masuk ke rumah orang tuanya. Lalu Erin segera menyelinap keluar rumah dan masuk ke mobil tersebut. Dan mereka membicarakan apa yang harus dilakukan. Lagi-lagi, Charlie meminta Erin untuk mempertimbangkan rencananya. Namun Erin tidak goyah. Ia ingin orang tuanya tiada. Akhirnya disepakati bahwa Charlie yang akan membereskan kedua orang tua Erin dan Charles yang akan membereskan dua adik laki-laki Erin. Demi rasa cintanya yang begitu dalam pada Erin, lalu Charlie segera menuju ke rumah itu dengan bekal senjata api, dan Charles dia membawa sebuah pedang samurai. Sementara Bobby, ia menunggu di mobil sebagai sopir yang akan membawa mereka semua segera pergi dari sana. Lalu Erin, ia hanya duduk santai mendukung mereka di mobil bersama Bobby. Saat Charlie dan Charles telah masuk ke rumah tersebut, mereka segera menyelinap ke kamar tidur orang tua Erin di lantai pertama dan menembaki mereka hingga senjatanya macet. Lalu Charlie menyerahkan pistol kaliber dua-duanya pada Charles untuk diperbaiki. Kemudian Charlie meraih pedang di tangan Charles, lalu melakukan hal yang keji pada leher Penny untuk memastikan bahwa Penny sudah tewas. I was shot 11 times. He put the sword that he had to her throat, and he ran in and he nearly decapitating her. And every time she'd take a breath, I could hear the gurgling of the blood come out of her neck. Suara tembakan itu telah membangunkan Matthew dan Tyler. Lalu Charlie dan Charles segera ke atas menuju kamar mereka. Charlie! Why are you doing this? Dan membuat dua adik laki-laki Erin itu tak lagi bersuara, karena mereka kini sudah tiada. My 13-year-old son, Matthew, he began to cry out, "No, Charlie, no, please don't do this. Why are you doing this?" And for the very first time, I realized Aaron's boyfriend, Charlie, was the killer. Matthew, right in the head and in the back of the neck. They went into the next room, which was Aaron's room, and Tyler was hiding in the closet. And they took the samurai sword, and they each took turns stabbing Tyler to death. Erin sat with Bobby and heard the screams of her family as they were murdered. And she was happy and gleeful. Setelah itu, Charlie segera membawa koper yang berisi barang-barang Erin yang sebelumnya sudah dikemas oleh Erin. Lalu mereka membawa kotak penyimpanan uang, dompet Terry dan tas Penny, yang ternyata semuanya hanya berisi sekitar $320 dan $55 uang receh. For all the planning, for all the bloodshed, for all the horror, in the end, Charles Wade ended up with, I think, $325. I don't know if that's a sufficient price to pay someone to murder a whole family. Kemudian mereka membakar rumah itu, lalu menuju ke mobil dan bergegas pergi. Di dalam mobil, Erin tersenyum lega. Ia mengatakan ia senang semuanya telah berakhir. Ia juga mengatakan bahwa itu hal yang luar biasa. Anybody say anything in the car after y'all left the house? What? Aaron said, "Holy shit, that was awesome." Holy shit, that was awesome. Sementara Charlie di dalam mobil, ia mengatakan bahwa ia berharap Tuhan akan mengampuninya. Dan sulit dipercaya, sesampainya mereka di trailer, Charlie dan Erin kemudian bercinta untuk merayakan keberhasilan mereka.
So you're sitting in the car, and this guy says, we're going to go up there and massacre your family. And they get it done. So where did you go then? Back to the house where they used to stay at. What did you do? We just laid on the couch, and Charlie wanted to have sex. Did you have sex? Okay, were you in love with Charlie? So this guy that you say you're kind of maybe sort of in love with just kills your whole family, then you have sex. What were you thinking and feeling about that? I didn't enjoy it. An attack on a Rains County family left a mother and her 2 sons dead and a father in the hospital. The victims were found in a burning house near Emory, 60 miles east of Dallas. The crime has rocked the Rains County area. No one here can remember a tragedy of this magnitude or a crime this horrific. Di ruang interogasi yang terpisah, keterangan Charlie, Charles, dan Bobby semuanya sama persis. Tetapi tidak dengan Erin. Ia adalah satu-satunya orang yang memiliki ceritanya sendiri. Ketika detektif menemukan Erin yang bersembunyi di dalam lemari, Erin segera dibawa dengan ambulans menuju ke Hopkins County Memorial Hospital di Silver Springs, di mana ia menjalani pemeriksaan medis lengkap. Lalu Erin dibawa ke ruang trauma di rumah sakit tersebut untuk dimintai keterangannya, di mana saat ini Erin diyakini sebagai korban. Saat dimintai keterangan dengan suara malu-malu seperti anak kecil yang terkesan polos, ia menceritakan apa yang terjadi padanya sambil terbata-bata. Erin mengatakan ia terbangun di sebuah rumah yang penuh asap. Lalu ada 2 orang pria berpakaian hitam membawa pedang, dan mereka memerintahkannya untuk turun ke lantai. Ia sempat menghubungi temannya, Charlie, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian ia tiba-tiba berada di trailer, dan ia tidak mengingat apapun setelah ia diberi minuman oleh penculiknya. Ia berlinang air mata saat ia menceritakannya. Beberapa lama kemudian, detektif menerima kabar dari kakek dan nenek Erin dari pihak ibu, bahwa ayah Erin yang sedang mendapatkan perawatan intensif di East Texas Medical Center. Mereka memberitahukan bahwa ayah Erin, Terry, secara ajaib ia berhasil selamat. Dan itu berarti Erin kini akan mendapatkan masalah besar. Sesuai apa yang diceritakan Erin, detektif lalu segera memeriksa hasil toksikologi Erin tentang kemungkinan ia meminum minuman yang berisi obat-obatan lain yang membuatnya hilang ingatan. Tetapi ternyata hasilnya negatif. Saat itu, detektif juga teringat ketika Erin mengaku berada di rumah penuh asap, walau ia tidak mencium bau asap di tubuh Erin. Tetapi detektif segera memeriksa ulang pakaiannya, dan ternyata hasilnya negatif. I made contact with the female officers there, requested them to have a full toxicology done on Miss Caffey, and I requested the officer to gather her clothing and tell me if it smelled like smoke, because if you're in a room that's full of smoke, you're going to smell like smoke. And the officer advised me that there was no smell of smoke anywhere. Tak lama kemudian, detektif menerima telepon dari penyidik yang telah menginterogasi Charlie, Charles, dan Bobby. Ia memberitahu bahwa Erin Caffey terlibat dalam pembunuhan tersebut. Dan Erin harus segera ditangkap. Dan kurang dari 24 jam setelah pembunuhan pada 1 Maret 2008, Charlie Wilkinson, Charles Wade, dan Bobby Johnson, serta Erin Caffey, semuanya ditahan. A community east of Dallas is still coping tonight with an attack that left a mother and her 2 sons dead and a father in the hospital. In custody are 18-year-old Bobby Johnson, 20-year-old Charles Wade, and 19-year-old Charles Wilkinson. He's the boyfriend of 16-year-old Erin Caffey.
ketika Irwin mengetahui ayahnya ternyata selamat dan kini ia menjadi tersangka atas keterlibatannya dengan pembunuhan tersebut. Keterangan Irwin pun kini berubah, tetapi ia tetap menceritakan versi lain yang tidak sama dengan 3 tersangka lainnya. Ia mengatakan bahwa Charlie memiliki temperamen yang mudah marah. Charlie telah melenyapkan keluarganya setelah Irwin memutuskan hubungan dengannya, dan kemudian Charlie menjebaknya. Penyidik melihat Irwin tampak sangat tulus dan apa adanya. Namun, ia pernah bekerja dengan banyak pembohong hebat. Tetapi Irwin, menurutnya, ia adalah salah satu pembohong terbaik. The investigators said you were the best liar they'd ever met. I don't know if that's true or not. What was your reaction when you heard that? I was glad. But were you scared? Yes. Because you had said to the police you knew nothing about this, that you weren't involved in any way, and here is your father surviving, which means he can now identify who the killers were. You said to the police, I woke up in a house full of smoke and 2 guys with swords told me to lay face down and don't get up. Then they left the room. I got the phone and I called my friend Charlie. Then the next thing I remember is waking up by the cops in that house, and I don't know who it is or where I am. This is what you told the police that night. But now you learn that your father has survived. Were you more scared or more glad? More scared. Because you thought, we're caught, right? And she said, I was more scared. She was more scared than glad that you were alive. Because she said, I know now I'm in trouble. You know, I see what she's saying here. She is glad I am alive, that she has a parent left, but I think she's also scared I'm busted. You know, I'm gonna be found out everything that I've done. Erin's the only one of all the other 3 that has never confessed. You know, she's the youngest and she's the only one that's not confessed. Why are you here? For the murders of my mother and 2 brothers. I met Charlie and things were going good. My mother and father didn't really like him. Right. And the first time he ever mentioned, you know, that he wanted to kill my parents was, you know, after Christmas. He gave me a ring and proposed to me. And there was no really serious planning. He would always just say, I just want a food bar. And I would... What does that mean? Like, kill your family. And I would like laugh, joke about it, okay, and didn't take him seriously. Didn't think that he would follow through with it. I would just ask him questions like, how would you do that? You know, instead of just saying, whoa, stop. We had talked at school that morning, and he said, you know, just let's kill your parents. We'll, you know, run away to Maine together, and everything will be okay. I'll call my friend, and I'll come pick you up at 12. Before I knew it, there was a car that came, and it was Bobby and Charles. So did you finally say okay? Yes, sir. You finally said, okay, go with my parents, my mother and my father. The woman that brought me into the world, people that have fed me and clothed me and housed me and loved me every day of my life, sure, go kill them. Yes, sir. You had 2 little brothers in the house. What was going to happen with them? I didn't really think about that too much. They shot your mother in the head twice. These are bullet wounds in your father's body. Have you seen these? This is where they shot him in the face. This is where they shot him in the head. Did he do anything that you would consider deserving this?
And then he heard Charlie tell Penny, "Die, bitch, die." And then he took a samurai sword, he slit her throat, and started cutting her head off. Did you know that's what happened? Is that what you wanted to happen to them? You knew they were going in there to kill them, right? What did you think was going to happen? That they weren't really going to do it. Your father said that he heard your brother Matthew say, "Charlie, don't do this. Why are you doing this?" And then there was a gunshot, and Matt said nothing else. Because, as it turns out, he was shot in the face. Did you want your little brothers to be killed? Tyler was 8. You knew they stabbed him 3 times in the back of the neck, right? And then after that, they set the house on fire with big lighters they had purchased earlier in the evening. And then they left. Charles Wade and Bobby dropped Aaron and Charlie off at Charlie's brother's trailer where they then had sex. And Charles and Bobby went on home. Sebelum persidangan, ayah Erin, Terry Cavey, yang kini telah pulih, ia mulai pergi ke Greenfield untuk mengunjungi putrinya. Dan ia selanjutnya selalu mengunjungi putrinya 2 kali seminggu. Tetapi ayahnya tidak dapat banyak bertanya terkait peristiwa tragis di pagi buta itu. Karena percakapan antara Erin dan Terry akan selalu direkam dan dapat memberatkan Erin di pengadilan. When your dad looked you in the eye and said, "Did you do this? Were you involved in this?" What did you say to him the first time he asked you that question? At first he told me he loved me, and then he said, "Did you have any involvement in this?" And when I saw him there, I was like, no, and I started screaming. He just said, "Okay, just don't talk about it." He had showed me where he got shot, and I just started crying and rubbing his arm and told him I was sorry, and then that's when we got into it. We talked about things. My dad has said from the very beginning that even if I was the one that had came in at night and stood over his bed, he would still love me and come to see me. And he said, no matter what I could do, it would not change his love for me. Apapun yang telah putri kesayangannya lakukan, sebagai ayah, Terry tetap memberinya dukungan. Ia tidak pernah goyah untuk selalu mendampingi putrinya. Walaupun jaksa Thinner telah memberikan segudang bukti secara rinci yang tentunya sangat mengejutkan Terry hingga ia menangis, tetapi itu tidak membuatnya membenci putrinya. Terry selalu mengatakan pada Erin bahwa ia masih sangat mencintai putrinya itu. Aaron is the only thing he has left. He lost the rest of his family. And so how can he walk away from the only remnant of that family? As a result, he showed compassion for Aaron, he showed forgiveness for Aaron, and I believe he still loves her the way he did when she was a little girl. Keinginan Erin untuk melenyapkan orang tuanya tampaknya tidak dimotivasi oleh penganiayaan atau trauma apapun. Well, I'll tell you, I've seen her today and she don't have a big mark on her. You see a big mark on her? I didn't either. I ain't seen a mark on her. She said that her mom had been pushing her and stuff like that. Well, that's not slapping being her and punching her. Did that mark kill her? No. Dalam fakta persidangan, evaluasi psikologis pengadilan gagal menunjukkan bukti adanya penganiayaan di rumah Cavey. Berdasarkan hal tersebut dan sejumlah bukti lainnya, jaksa Thinner tidak ragu lagi bahwa Erin mendalangi kejahatan itu. Dan Erin adalah orang yang sangat berbahaya. I honestly believe that she was not the mastermind. And I'm not saying that out of denial because it's my daughter, but I don't believe my daughter's evil. And I don't believe that she was the driving force. She was a contributor, yes. But
You gotta understand, this was a vulnerable 16-year-old girl. This is this controlling psychopath, sociopath guy. You mix that together, this is what you ended up with. Hal serupa disampaikan oleh salah satu penyidik yang mengatakan bahwa setelah ia menyelidiki kasus ini, ia membayangkan monster karena menurutnya tidak ada kata yang lebih tepat dari itu. Erin muncul sebagai seorang gadis cantik nan polos, lemah lembut, tetapi ia adalah orang yang telah merencanakan sebuah rencana untuk membunuh keluarganya dan memanipulasi orang-orang agar melaksanakan rencananya. I had been in our home many times. I knew immediately why he was there. He was to get revenge because we made him break up with our daughter. I think because I know Charlie, he wasn't an evil person. I don't think that he had an evil bone in his body. When you went there shooting at mom and dad, what were your intentions? What were you intending to do? I guess I was attempting to kill him. Because I thought I wasn't alone. Are you? She worked on this. With Charlie, he was from a broken home. He had found the love of his life, and he wanted a family. And he did not want anything to stand in the way. It's so sad, because he didn't want anything to stand in his way of finally being happy and feeling secure. Kemudian muncul seorang pria muda mengaku sebagai mantan pacar Erin Cavey sebelum Erin berpacaran dengan Charlie. Pria itu bernama Michael. Ia adalah pengagum Erin saat pertama kali melihatnya di gereja. Michael mengatakan bahwa apa yang telah dialami oleh Charlie saat berpacaran dengan Erin itu juga dialami oleh Michael. Saat itu, Erin juga memintanya untuk melenyapkan kedua orang tuanya dan membakar rumah setelahnya. Namun Michael tidak mau melakukannya. Aaron and I met when we were about 16 years old at a church camp. Aaron got along with everybody. Aaron's parents, Penny and Terry, were very strict. Aaron used to sneak around and disobey her parents. I did not see any troubling signs in Aaron. One day I said, "How are you and your parents doing?" And she said, "I just wish they were dead." A few weeks later, Aaron asked me if I would murder her whole family and burn the house down, and I told her no. I thought, "You crazy bitch." I told her to get the hell out of my house. Aaron and I never spoke again after the last conversation. Did she bring up burning the house down? Yes. What did she say? She said after you do it, you can burn the house down and nobody would ever know. You had a boyfriend before Charlie, right? Didn't you talk to him about your parents? You never talked to your ex-boyfriend about killing your parents. Why would he say you did? Pada sidang vonis, Terry mengatakan pada Charles dan Charlie bahwa ia telah memaafkan mereka. Tetapi itu bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Karena ia tidak mau tumbuh menjadi lelaki tua yang pahit hati, walaupun itu hal tersulit baginya. Dan saat itu, Charlie tampak berkaca-kaca mendengarnya. Kemudian hakim menyampaikan vonis terhadap Charlie Wilkinson dan Charles Wade, bahwa mereka berdua masing-masing dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dan 3 bulan kemudian, pada 2 Januari 2009, Bobby Johnson dan Erin Cavey mengaku bersalah atas pembunuhan.
Bobby Johnson dijatuhi hukuman 40 tahun penjara. Ia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat dalam 24 tahun. Sementara Erin, ia dijatuhi 2 hukuman seumur hidup ditambah 25 tahun. Erin tidak akan memenuhi syarat sampai ia menjalani sekitar 40 tahun dari hukumannya. A jury determined that despite what Terry Caffey wanted to believe about his daughter, she was the one completely responsible for this plot. It would not have happened without Erin. And as a result, she received 2 life sentences plus 25 years. And she won't be eligible for parole for more than 40 years. Lalu, apa alasan sesungguhnya remaja ini begitu tega ingin melenyapkan keluarganya? From a very loving family, and yet it ends in this terrible, catastrophic mass murder. What the hell happened? It's all about choices, and the choices I made at a young age. Didn't think that it would affect, I just thought it was just affecting me and the little stuff that I was doing, but the little stuff adds up, and then it just, blows up, and we don't think about choices. How does being grown become murder? You needed them out of the way for a reason. What was it? Was it a freedom thing? Maybe. She told me, she said, I was mad at you because you busted us or you made us split up, and then I was angry and told him I wish y'all were dead. That's what she had told him. The irony to Erin's life is she wanted freedom to love and be with whom she loved. And now she's alone, in isolation, paying for the murder of her mother and 2 brothers. Terry Caffey kini telah menikah lagi dan sekarang menjadi ayah tiri bagi 2 orang anak. Ia telah mengundurkan diri dari pekerjaannya dan fokus pada pelayanannya. Ia juga merilis sebuah buku berjudul Terror by Night tentang pembunuhan yang dilakukan keluarganya dan kebangkitannya dari tragedi. Bagaimana menurut Sobat K semua? Silahkan berbagi pendapatnya secara bijak ke dalam kolom komentar. Dan berikut sejumlah referensi dalam dokumenter kisah nyata K Channel kali ini. Serta nantikan kisah nyata lainnya yang berbeda selanjutnya hanya di K Channel, membuka jendela dunia.